Halo sahabat Noyorono, saya Jati Andito. Yuk kita ngobrol di Noyorono Talks. Semenjak 2013 aku menjalani karirku sebagai seorang voice actor dan juga aku suka musik, aku suka jadi selektor musik dan juga punya project band namanya West Jam Nation. Mengawali karir awalnya sebagai seorang penyiar radio. Di satu momen ada satu media, katanya yang terbesar dan terintegrasi se-Asia Tenggara, waktu itu membutuhkan seorang voice actor atau voice over talent untuk korporasi mereka. Dan kebetulan waktu aku itu lagi mencoba untuk mencari uang tambahan, aku mencoba untuk mengajukan diri dan ternyata diterima gitu. Jadi aku yang mendorong pertama waktu itu adalah pengen ngejar cita-cita untuk bisa nyenengin orang tua, bisa lebih mandiri, dan ternyata itu adalah kesempatan yang besar banget buat aku, dan ternyata aku suka banget sama proses memainkan peran setiap skrip yang aku hadapin. Tantangan terbesar jadi seorang voice actor di Indonesia tuh ada beberapa, yaitu pertama, di Indonesia ini cara kita handle bisnis itu beda dengan negara-negara lain. Kalau voice actor di luar negeri itu punya agent dan juga ada manajernya. Nah, kalau kita di sini kebanyakan menghandle bisnis kita sendiri. Jadi harus jago scheduling, harus jago caranya nego harga, harus latihan sendiri gimana supaya vokalnya terus terjaga gitu. Kita harus banyak berkorban, kayak nggak terlalu banyak makan minyak, jangan terlalu banyak minum yang dingin-dingin dan sebagainya lah, untuk supaya ngejaga tenggorokannya agar bisa terus selalu fit kapanpun dapat klien. Kita punya keterbatasan dalam segi pengetahuan kritis kita tentang bagaimana caranya kita bisa mendapatkan nilai yang tepat untuk pekerjaan kita, itu satu. Tapi yang baru-baru ini muncul adalah artificial intelligence. Ada yang bilang voiceover akan menghilang karena artificial intelligence semakin lama algoritmanya bisa mendapatkan voiceover buatan, kecerdasan buatan itu dengan sangat sempurna gitu. Tapi menurutku mungkin kita harus mempelajari juga gitu gimana cara menggunakan artificial intelligence supaya kita juga bisa keep up sama industrinya gitu. Keterbatasan dan tantangan itu selalu akan muncul. Teknologi akan selalu maju dan di situ kita harus coba untuk bisa beradaptasi. Mungkin ada tantangan dari artificial intelligence, tapi sejauh ini artificial intelligence masih belum memberikan rasa yang menggambarkan kemanusiaan. Nah, jadi menurutku voiceover sekarang masih punya nilai lebih itu. Walaupun mungkin algoritmanya akan mengejar, tapi sementara ini belum. Jadi buat kita yang menjadi voice actor, coba untuk melatih gimana cara mengeluarkan rasa itu. Pada saat ngebaca naskah, keluarin rasa itu. Karena manusia tuh punya rasa gitu. Pengalaman yang tidak terlupakan adalah pada saat aku terpilih menjadi stadium announcer untuk kompetisi olahraga terbesar se-Asia, ditayangkan di 44 negara. Dan proses itu membuat aku menjadi yang tadinya aku ngerasa pada saat mulai sebagai seorang pemula di voice acting, itu banyak banget tantangan-tantangan kayak lu nggak bakalan sukses di sini, lu nggak bakalan bisa survive gitu. Di sini industrinya tough banget. Tapi selama aku jalan, aku selalu percaya yang aku lakukan ini bukan hanya untuk diriku sendiri. Aku pengen memperbaiki skillku agar jadi lebih baik dan kemudian jadi contoh inspiratif untuk kawan-kawan terutama yang generasiku dan generasi barunya gitu. Jadi aku ngerasa pada saat itu waktu terpilih dan suaranya bergema di seluruh negeri, bahkan sampai luar negeri, itu membuat aku jadi ngerasa semua yang selama ini aku kerjakan dengan begitu keras dan dibantu sama banyak pihak, itu akhirnya menghasilkan sesuatu yang benar-benar bisa bikin kita semua bangga. Kiat-kiat menjadi seorang voice actor menurutku adalah pertama, belajar acting. Cari bacaan tentang bagaimana bisa melakukan acting dengan baik dan benar, atau kalau misalkan ada kesempatan untuk ikut kursus. Karena kalau bisa acting dengan benar, maka voice acting itu juga bisa dilakukan dengan baik. Kedua, seringlah membaca. Karena dengan bagaimana kita membaca dan bagaimana kita bisa men-treat semua tulisan sesuai dengan bacaan yang tepat, itu bikin kita jadi lebih tajam lagi. Setelah membaca, jangan lupa untuk menulis. Kalau menulis, kita jadi berpikir lebih terstruktur. Dan saran terakhir, alih-alih menunggu orang untuk kerja sama kamu, buatlah karya yang baru. Bikin konten yang baru. Kolaborasilah dengan kawan-kawan yang lain. Kolaborasi dengan animator, dengan videografer, dengan penulis, dengan semuanya. Karena kalau kamu berkarya, kamu punya nilai yang lebih. Bercahaya untuk menghidupi menurutku adalah prinsip yang baik untuk kita jalankan sebagai insan, sampai kapanpun juga, agar setelah itu kita bisa bermanfaat bagi orang lain dan bagi semuanya. Karena dari situ kita jadi poros berkat
dari semua berkat yang sudah diberikan oleh semesta. Pemahaman paling dalamnya, di dalam diri kita ada bagian dari Sang Pencipta. Dan bagian itu adalah yang harus kita coba untuk rawat dan kembangkan. Karena kita bisa besar pada saat kita mau untuk melakukan hal untuk orang lain juga, nggak cuma untuk diri kita sendiri. Pada saat kita bercahaya, pada saat kita juga memberikan kehangatan dan juga berkat, di situ terbukti karena waktu itu saat voiceover sedang baik-baik saja, aku ngajak teman-teman videografer yang lain untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di era pandemi dan kami membuat kolektif bernama Suara Visi. Di situ kita bikin animasi, kita mendapatkan kepercayaan dari klien, kita produksi bareng dan semuanya dilakukan dari rumah. Sahabat Nojorono, mari kita berkarya agar bermanfaat untuk sekitar dan terus bercahaya untuk menghidupi. Salam bersatu, berdoa, berkarya.